Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini ngeliat kiai di bawah ya. Ini namanya kiai merakyat. Kalau ibu-ibu pada di bawah, bapak-bapak pada di bawah, kiai nangkring di atas, persis kayak burung perkutut. Maksud saya pengen langsung berinteraksi dengan bapak ibu semuanya. Ya, biar ibu ketahuan, yang punya duit ketahuan, yang kagak punya duit ketahuan, ibu ya. Ini biar pada kompak jawab salamnya, saya kasih pantun. Mau dikasih pantun enggak? Kasih duit? Minta malah kilo dulu. Makan mie ayam sama ketoprak. Kenyang, cakep. Makannya di warung janda. Nah, ini janda nih. Ya, janda boleh ya. Kalau jawab salam semuanya pada kompak, insya Allah kita semuanya masuk surga. Jangan amin-amin aja, mati dulu, mati. Bang, jangan dikasih apa-apa, udah habisin aja bang. Loh, habisin aja, jangan dikasih lo, jangan dikasih apa, biar jelas saya ngomong. Loh, tuh, kasih bas dikit bang, jangan kasih tribal. Loh, tuh, dua, udah begini enak nih. Jelas ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak ditonton rame-rame. Masya Allah, orang banyak amat ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-kabirul muta'al. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul jamali wal kamal. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad nuril qahhar bijahihi indaka abdil anna sihra wal aina wasyarrul ashrar ya wahidu ya dafi'u ya sattar wa ala alihi wa sahbihi al-abrar amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda Al-Mukarram Bapak Ustaz Suhanda beserta jajaran DKM, wakil, sekretaris, bendahara, apa lagi ya? Tuan Imam, Muazzin, Bilal, Merbot. Semuanya biar pada sehat, banyak duit, urusannya lancar, bininya 4. Kata janda, amin. Zaman sekarang mau jangan ngomong bini 4, satu aja susah ngurusinnya. Berapa ya Pak? 4. Semoga Ketua DKM beserta pengurus Masjid Jami Nurul Huda diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya muliakan segenap panitia penyelenggara peringatan
Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diketuai oleh siapa? Dia juga Bang Haji Hidayat kali ya? Benar? Aku ngapa aja anda tulis nih bocah nyelonong amat lo. Aduh. Yang mulia Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Masjid Jami Nurul Huda Bang Haji Hidayat beserta bini mudanya. Bener nggak? Bener nggak bini mudanya itu? Kalau udah tua nenek-nenek bininya. Bininya masih muda kan? Berarti bini mudanya. Salah kan saya ngomong? Bener. Romanya ceriga bae lo. Semoga sehat Pak Haji bersama Pak Haji Hidayat, lancar usahanya, banyak rezekinya, tambah loyal nyumbangnya, amin. Tiap tahun beliau berangkatin umroh. Makanya mudah-mudahan pada berdoa kali-kali aja nih yang ada di sini nih. Beres pulang muludan pada berangkat umroh. Ongkosnya mana? Insya Allah Bang Haji Hidayat yang berangkatin, amin. Bukan diberangkatin doang, diongkosin. Pertemuannya dimodalin. Makanya mudah-mudahan kalau beliau baru hanya 2 bisa berangkatin orang, nanti ke depan 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan bisa berangkatin orang sekampung Tanah Tinggi. Sepi kagak ada orang. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidz, para guru-guru semuanya, para guru-guru ngaji. Mana guru-guru ngaji? Guru-guru ngaji ada? Guru-guru ngaji kasihan tuh hidupnya pada belangsak. Dan digaji sama pemerintah sebulan 3 bulan 1.050.000 mati. Sebulan 1.050.000, 3 bulan 1.500.000, per bulannya 300. Anak 4 mati pemodal tuh guru ngaji. Untung saja guru ngaji ada yang backing. Backingnya bos yang maha kaya, Allah Subhanahu. Makanya nih bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anaknya pada ngaji apa guru ngaji, bayaran jangan pakai ditanya, Tan, seminggu berapa duit? Kasih aja cepet. 10 orang udah 1 juta, 50 murid 5 juta, bisa kebeli Avanza. Alhamdulillah. Coba ada orang sini. Makanya kita doakan para guru-guru ngaji biar pada sehat, Pak Ustadz, Bu Ustazah, amin. Nih jangan lupa, guru-guru ngaji itu adalah benteng awal untuk anak-anak kita. Bapak ibu enak makan di rumah, nonton TV, lihat DA7. Guru ngaji yang ngajarin anak-anak kita, urat lehernya pada bertengah-tengah. Anak lu yang diajarin dobrak tolol, agak ngerti. Makanya pantas setiap lebaran tuh guru ngaji, ustaz-ustazanya beliin baju, kasih duit seorang sarang 1 juta, insya. Udah belum? Udah belum? Pelit amat lo. Jangan ngomong duitnya kagak. Sekolah sepak bola dibela-belain, bener nggak? Kursus bahasa Inggris sebulan gopek jangan dibilang kagak mahal. Ngapa ngaji seminggu gocap lu kata mahal? Lo cekek-cekekin semuanya. Setuju kagak? Makanya mulai mulu dan habis ini ntar guru-guru ngaji amplopin tuh seminggu sekali gocap-gocap biar dia ngajar betah. Biar anak kita nanti bisa jadi imam di Masjid Nurul Huda, amin ya rabbal. Baru tuh dikatakan muludannya berhas. Kalau muludan demi muludan, tahun demi tahun, manggil qori yang mahal-mahal, kiai yang mahal-mahal. Gua mah murah
kagak pakai target. Ya untung-untungan aja gue bini. Dibayar kecil nasib, dibayar gede emang gue lagi harap. Doain ya, doain ya. Emang begitu kita mah. Padahal ceramahnya agak jauh beda. Kiai mahal yang 10 juta, kalau muludan emang ngomongin apa? Ngomongin apa coba? Ya ngomongin muludan, masa ngomongin Isra? Betul benar? Tapi katanya variasi Ustaz, variasi gitu, nggak apa-apa. Tapi tolong panitia, kalau manggil kiai terkenal sanggup bayar 10 juta, lah gua emang kagak sanggup dibayar 10 juta. Amin. Roman kagak berani, amin. Jadi guru ngaji ini habis puludan kita muliakan, kita hormati, amin. Ibu kalau udah belonjor kaki di kidul, pala di lor, ngajiin apa anak yang kursus bahasa Inggris? Benar? Benar nggak? Siapa yang ngajiin? Anak yang pada ngaji yang kagak bayar-bayaran. Coba kalau anak cuma bisa kursus sepak bola bahasa Inggris, emak udah belonjor, mati. Paling bisa pada nangis, diposting di video. Doakan ya, ibuku telah meninggal dunia supaya damai di alam sono sambar gledek loh. Tapi coba anak yang bisa ngaji mah, Bapak Ibu sekalian, jangan kata emaknya udah meninggal, emaknya lagi sekarat dibimbing, mak, mbak, ucapkan la ilaha. Tuh anak yang ngaji, emaknya udah meninggal, dia kagak sibuk nyari HP, sibuk ngambil air wudhu, sibuk baca Yasin. Tuh anak 5-5-nya pada baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Emaknya yang lagi belonjor, kaki di kidul, pala di lor, ucapin alhamdulillahirabbil. Belum sampai dipendem, lagi di atas dunia, lagi di atas tikar, di atas kasur, udah diturunkan rahmat. Setiap satu kali baca Yasin, Allah akan kirim 70.000 malaikat. Kalau anaknya 5, 70.000 dikali 5 berapa? Berapa? Belum bisa ngitung gua. Tuh, Masya Allah, Bapak Ibu, saudara-saudara. Makanya nih, saya ulangin lagi. Beres muludan nih, guru ngaji perluin, hormatin, cintain. Ya, ya. Jangan guru ngaji pada kena asam lambung, kelapar. Masya Allah. Mudah-mudahan nih, orang sini semuanya kalau pada perlu sama guru-guru ngaji, hidupnya berkah. Laki itu gak bakal kawin lagi. Orang laki-laki laki lo. Alhamdulillah. Saya hormati Ketua RW 02 Bapak Madini, dan yang saya hormati perwakilan para asatiz yaitu Ustadz Muhur ya, dan seluruh para ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir di sini, yang semuanya pada ngeliatin saya. Memang saya doang paling ganteng di sini, udah gak ada saingannya udah. Lah emang iya lah apa? Pengen tahu lu belakangin gue sumpahin. Bang, udah jangan kasih apa-apa bang, habisin aja mah kagak enak bang ngomong gitu bang. Bang, Kang Son, jangan dikasih gema. Jangan dikasih gema bang, habisin aja, habisin. Triple kurangin triple. Loh, ya begini, Bu, kalau begini kan nyata ya. Triple habisin lagi bang, habisin. Loh, nah, hadirin, hadirat para umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya doain semuanya masuk surga.
Mau masuk surga, Bu? Bapak mau masuk surga? Masuk surganya sama ibunya mau nggak? Sama istrinya mau nggak? Agak dia nyaut kagak mau kata dia. Ngapa dia kagak mau? Di dunia kenyang belum helit belum. Saya kagak bakal mau masuk surga sama bini saya. Di dunia ada yang ngomel mulu, apalagi ntar di sono. Enggak, itu bukan ibu-ibu sini. No, ibu-ibu di Belanda. Ibu-ibu di sini mah ramah-ramah orangnya. Amin. Sama laki sopan santun, manggilnya AA. Yang mudahan lagi manggilnya ayam beb. Kalau udah rada-rada tuaan, uban udah mumpuk, manggilnya buah-buah lu, malu. Ini bagi dua nih. Dua sono, wadon tua, ini wadon muda. Lah jangan kira kan emang kalau bakal tua. Ngomong aja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu semua seorang rasul dari bangsamu sendiri. Dia adalah Nabi Muhammad. Amat berat terasa penderitaan kita nih para umatnya. Beliau menginginkan kepada kita keimanan dan keselamatan dari dunia sampai ke alam kubur, sampai nanti ke akhir. Dengan penuh belas kasih dia mengajak kita, mendakwahkan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu dan sangat mengasihi kepada orang-orang mukmin. Siapa beliau? Tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad. Ibu, kalau saya tanya cinta sama Nabi Muhammad, semuanya benar, semuanya bukan semuanya. Cinta sama Nabi Muhammad. Ini ibu yang belah sono, cinta sama Nabi Muhammad, Bu. Cinta nggak sama laki lo? Takut tuh, takut ya. Ibu boleh cinta sama suami, boleh cinta sama anak, boleh cinta sama mobil kalau punya, walaupun belum lunas. Udah bayarin. Boleh cinta sama kalung, gelang, cincin, dan gelang kaki. Masya Allah. Boleh cinta dengan rumah yang bagus, tapi mohon maaf, 1000 kali maaf. Dari sekian banyak yang ibu bapak cintai, tolong kecintaan itu jangan melebihi kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jawabannya kenapa? Ada yang tahu nggak? Yang tahu boleh pulang. Kayak sekolah ya, kayak sekolah. Bu, pengen tahu jawabannya? Pengen tahu banget apa tahu aja? Dengerin deh. Piting mencapit kerang dicapit di lubang batu. Apa bercakap lo? Pasang kuping biar terang. Kisah angin akan dengerin, akan nerangin satu-satu biar semua pulang pada dapat ilmu. Amin ya Rabbal. Kenapa cinta, segala cinta untuk apa yang ada di dunia, baik sisi manusia maupun harta benda harus dibawa?
Selebihnya cinta yang tertinggi dan maha tinggi hanya kepada Nabi. Jawabannya karena Nabi kita Muhammad adalah menjadi sumber daripada segala sumber daripada segala kasih. Tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Macan yang galak tidak memakan anaknya. Dari mana itu sifat kasihan macan? Dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ngelahirin anak ya Bu ya. Nih yang udah pada nenek-nenek, yang udah pada tua-tua, udah anak no. Pinggangnya udah pada keropok pinggangnya. Ma, saya yang anak ya. Anaknya saya udah mama. Alhamdulillah. Ini namanya seirama. Ada emak yang sayang banget sama anaknya setan krera. Apa itu setan krera? Emak udah tua, bukannya dirawati, disayang, ditaruh di panti jompo. Itu kan anak setan krera. Na'udzubillahi min. Siapa di antara ibu-ibu bapak-bapak yang punya orang tua yang udah renta alias pikun, tolong rawatin sampai dia meninggal dun. Sanggup? Sanggup? Mau? Kayaknya enggak dah. Masya Allah. Sehingga ada omongan begini, orang tua punya anak 10-10-nya pada sehat, 10-10-nya pada hidup, padahal orang tuanya cuma satu, emak. Tapi emak sakit, anak 10-10-nya pada berkia-kia. Lu aja yang tuaan, gua repot, rumah gua jauh. Lu aja yang kayaan dikit, yang duitnya gampang, gua sibuk, gua repot. Tuh anak pada berkia-kia. Tahu gak berkia-kia Pak? Kalau ada anak yang macam kayak begitu, muludan demi muludan belum juga bisa merubah tabiat dan akhlaknya, segera tobat sebelum datang laknat Allah Subhanahu. Awas, hati-hati. Mau sepinter bagaimanapun seorang anak, dia ustazah, imam masjid, sering bikin acara muludan, tapi sama orang tuanya durhaka. Tidak ngerain orang tua yang sudah tua renta. Dianggap tuh orang tua sebagai beban dalam rumah tangganya. Berharap segera orang tuanya mati. Tunggu saja, laknat akan turun dari langit, akan menerjang dirimu. Hai malin kundang anak durhaka. Salam bagabu. Salam bagabu. Masya Allah. Ridallahu fi ridal. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil. Ridhonya Allah tergantung ridhonya emak bapak kita. Murkanya Allah tergantung murkanya emak bapak kita. Lempengan itu Nabi kagak punya kuasa, Habib kagak bisa nolongin, Ustadz Kiai kagak bisa nolongin. Siapa yang bisa nolongin anak yang durhaka sama orang tuanya selain daripada orang tuanya meridhai kepada anak itu? Alhamdulillah. Ini ibu masih pada punya emak. Emaknya udah mati, udah pulang ke alam sutra. Dia di sininya alam barzah. Ini di sini masih pada punya orang tua Pak. Pak, Bu, udah nggak ada, nggak punya orang tua apa udah pada mati? Udah pada mati semuanya. Masya Allah, besar jasa kedua orang tua kita, sehingga penyair menggambarkan dalam satu lagu dengan ungkapan yang begitu menyayat hati. Terseduh-seduh kita mendengarnya, nyanyian tentang ibu yang luar biasa memperjuangkan hidup anaknya. Kata Iwan Fals, ribuan kilo jalan yang enak kaki, gue ajak nyanyi loh.
ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak sanggup ku membalas. Ibu, ibu. Ada maling tuh, ada maling. Aduh, ganggu bayar. Suara apa itu? Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas? Jawab rame-rame, dengan apa membalas? Ibu, ibu. Jika hari ini ada anak yang masih nyakitin emak dan bapaknya, belum bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya, jangan sampai tunggu bapakmu dan emak dan bapakmu pikun. Jangan sampai kau menunggu bapak dan ibumu masuk ke alam kubur. Segera besok hari Senin itu orang tua kita cuci kakinya dua-duanya, insya. Yang laki yang perempuan kita suruh duduk begini nih. Tuh, lihatin nih. Kata gini, Assalamualaikum ma, Pak. Minta ridhonya, minta maafnya. Kata emaknya, lu kagak salah-salahan Din. Lu biasanya kalau ke rumah gua selonang baik, ngomong kagak apa kagak, tahu-tahu nasi gua habis. Sudin tuh sama bininya nggak mau masak, bininya kerokek mau Sudin tuh, bininya tuh kerokek mulu. Terus lu kemarin ngapain Din? Kata Ustaz, kata Kiai, biar Udin rajin sembahyang, rajin ngaji, rajin muludan. Kalau mau agak redor, Udin masuk neraka mak. Lu eling Din? Iya mak. Gini-gini kan Udin ngaji. Ada yang namanya Udin gak? Lu sekarang mau ngapain Din? Mau cuci kaki mak. Lu gak bercanda Din? Kagak. Itu emaknya belum dicuci kakinya, emaknya udah nangis. Orang tua betul kagak bu? Tuh orang tua belum dicuci kakinya, emang ngapain mau dibagi juga kagak? Mau dicuci kakinya itu orang tua air matanya udah berujuk, masya Allah. Itulah kasih sayang orang tua. Jangan kata dikasih duit, mau dicuci kakinya air mata kagak berhenti, masya Allah. Betul bu? Kata ulama, ketika orang tua menangis, tadangin di ubun-ubun kepalamu, biar air matanya netes ke ubun-ubunmu. Itu nanti akan menjadi saksi kelak di yaumil mahsyar. Ridhonya ibumu jatuh pada kepalamu. Alhamdulillah. Makanya mulai besok nih pada cuci kaki ya. Cuci kaki ya bu ya. Nih mudah-mudahan nih emaknya di depan tuh cuci kakinya, cuci. Airnya minum separoh, seminum separoh lagi buat mandi. Itu bisa buat syarat laki lu yang merah bulu merah. Tau nggak merah? Nggak kabar punya duit kagak jinak di rumah. Itu cipratin mukanya sama air cucian kaki orang tua. Kata gini, asal jinak kembali jinak, asal betah kembali betah. Harap sirap pada mansel, jinak nggak kemana-mana. Seterus lakinya. Kagak, lakinya betah di room. Pergi pagi pulang kerja, pergi pagi sore pulang, udah nggak kemana-mana. Bersama-sama istrinya ibadah, insya Allah. Udah pada mulai tuh cuci kaki orang tua? Belum. Ini segini banyaknya belum? Mulai
Mulai ya, sambil bimbing nih anak-anak kita. Remaja di sini perlu bimbingan agar bagaimana para remaja kita mudah dibimbing, mudah diarahkan, dimulai dari orang tuanya. Insya sifat anak-anak muda mencontoh, ya kalau para orang tuanya akhlaknya mulia, nyontoin yang baik-baik, insya Allah anak-anak kita bakal ngikutin. Amin, amin, amin. Kalau orang tuanya pada berantem sama kedua-duanya pada berantem, bapak emak pada berantem, kalau dua-duanya nggak pada ngomong anjing, ngomong babi, ngomong monyet, itu bocah kagak bakal ngikutin. Kalau dia kesel sama temannya ngomong anjing, ngomong babi, ngomong monyet. Betul betul. Ini omongan babi, anjing, monyet udah menyebar di seluruh Indonesia. Yang ngomong orang berarti maulid demi maulid dari para habib kiai mahal yang dibayar untuk mencerdaskan umatnya Nabi, semuanya gagal total, kagak beras. Tepuk tangan semuanya. Betul? Mulai hari ini, biar kesel bagaimanapun sama anak. Abang lagi naik motor, biar kesel bagaimanapun sama orang di jalanan. Awas, jangan ngomong jing, nyet, babi, apalagi sama istrimu sendiri. Setuju, Bu? Apalagi sama suamimu sendiri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah yang ngomong nih. Sungguh telah kami ciptakan kejadian manusia dengan kejadian yang sempurna. Lantaran mereka sudah sempurna sebagai manusia, jangan kau bilang dia anjing, jangan kau bilang dia babi, jangan kau bilang dia saya nunjuknya ke atas, monyet ke atas. Kalau ke sono ntar ibu singgung ya. Ya Bu ya, makanya saya katasin Setuju? Itu omongan jahiliyah. Itu omongan orang yang kagak pernah muludan. Dikit-dikit anjing, kalau kagak anjing anjir. Nih bocor kerjaan pada lo. Jangan sayang ya. Jangan ya. Anjir, anjay, sama itu. Masya Allah. Kita benci sama orang kafir, tapi kelakuannya, omongannya kita pakai. Minum, udah kebanyakan orang Islam bukan pakai tangan kanan, tapi tangan kiri. Betul kagak? Pada ngaku lo. Nabi melarang makan dan minum dengan tangan kiri, Nabi nyuruhnya makan dan minum tangan kan. Masya Allah. Ayo kembali kepada ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang di antara umatku yang menghidupkan sunnahku, sungguh kata Nabi, dia telah mencintai aku, dan orang yang cinta kepadaku berhak aku ajak bersama diriku masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, ayo kita bela Nabi. Kita bela caranya bagaimana? Kita dukung terus, syiarkan terus segala ajarannya. Nabi kalau marah ngomongnya Masya. Nabi kalau kaget astag. Nabi kalau takjub dengan sesuatu subhan. Tuh kayak begitu. Nabi kalau janji insya. Orang tanah tinggi, besok lu datang ke rumah gua, insya Allah. Jangan insya Allah, karena insya Allah dia pasti kagak datang. Itu sudah menodai kesucian perkataan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita janji mau datang mau kagak insya Allah. Sebab semua yang terjadi atas kehendak izin Allah Subhanahu
Bapak Ibu bisa datang kemari, siapa yang ngasih izin? Allah. Dari ibu duduk terus bisa bangun, siapa yang gerakin? Sebab ada orang yang habis duduk kagak bisa berdiri, stroke dia. Allah nggak izinin dia berdiri. Masya Allah. Ayo ibu coba berdiri, bisa nggak itu? Masya Allah, kita ini manusia kagak punya daya upaya selain daripada pertolongan Allah Subhanahu. La haula wala quwwata illa billahil. Dari sebab manusia kagak punya daya upaya, kita hidup di tengah-tengah manusia. Jangan sombong, yang kaya jangan pamer harta. Tetangga lu pasti pada susah, lu dikit-dikit bebelian, dikit-dikit bebelian. Gelang kaki lu pakai semuanya, lu jalan kayak delman, keroncong. Kalau ada orang kaya di sini, kayak begitu lagunya, doain bacaan Fatihah, biar lama-lama mampus merat modal. Sombong itu orang, jangan sombong. Harta yang ada pada kita bukan punya kita, titipan. Suatu saat akan diambil sama yang nitipin. Nih ibu punya suami apa titipan Allah untuk suami? Bu, ibu dititipin sama suaminya. Kalau ibu dititipin, jangan merah kemana-mana loh. Bu, ya, laki pergi kerja, lu jangan nelfon laki lain ke rumah lu. Kata dia, kalau laki gua di kuburan, samperin. Lah kan zaman sekarang pada begitu, bener kagak? Laki ganteng, laki keren, ulegannya ada ulegan aja nyari ulegan lain. Bini mau mampus sama dedek lu. Tapi di sini mah nggak ada insya. Di sini istrinya soleha semua. Kata lakinya, jangan sampai ada orang lain yang masuk rumah kita, pintu kertek semua dikocek. Akhirnya bininya mati mendadak. Kalau bisa keluar, dikunci dari luar sama lakinya. Orang bininya bodoh, itu mah banget bang. Bu, Pak, jaga istrimu. Bu, jaga suamimu. Bagaimana Pak Ustadz jaga suami? Tahu nggak biduan? Tahu nggak dongdot? Kalau nggak tahu dongdot, perek. Oh, tahu perek kamu? Perek jablay. Dia buat narik pelanggannya, masya Allah, dari maghrib udah dandan, masya Allah, wangi. Bang Acan nyampe, masya Allah. Abang Acan nyampe langganan dia. Acan masih jauh, Neng kangen sama masya Allah. Itu jablay. Servisnya memuaskan. Dengerin dulu. Laki pulang dari mana-mana. Laki belum sampai keringatnya kering, duit. Buset deh. Gue pengen ngomong buset sih. Duit Pak, gue mau kondangan. Itu lakinya mengorongnya kecil, pendiam, pegang lakinya begini. Ya Allah, ini saya ketemu setan apa ketemu mandi? Pulang kerja bukan disambut, malah dipalak. Tuh jangan-jangan dirinya turunan preman. Masya Allah. Bu, saya mau cerita tentang kebaikan seorang istri terhadap suaminya yang gara-gara kebaikannya itu si istri masuk surga kagak pakai dihisab, langsung ngancel ke surga. Tahu ngancel kagak? Kagak pakai dihisab, kagak pakai berjembat, tahu-tahu nangkring di surga tuh perempuan. Namanya Siti Mutiah. Lari ke tanah tinggi jadi Mutia. Namanya ganti. Bagaimana akhlaknya si Mutiah?
Si Mutiah kalau lakinya pulang dari mana-mana, bang jangan masuk. Emang ada apa sayang? Sebelum abang masuk ke rumah kita, sebab waktu abang keluar dari rumah abang wangi, abang masuk ke rumah juga harus wangi. Dia ambil air seember. Mutiah ambil air seember, Bu. Lakinya gebet lagi aja. Masya Allah, gue dikasih air seember ini. Salah apa gua? Diambil air seember, diambilin anduk, diambilin pecut, tambah takut be lakinya itu. Kata lakinya, Mut, lu masukkan setan apa-apa. Lu bawain gua air seember, segala anduk, segala pecut, emang gua salah apa? Tenang bang, jangan nanya mulu, cerewet amat. Mutiah. Abang duduk bang, di sini bang. Duduk, kakinya dun. Itu lakinya dibuka bajunya, oh dibuka. Awas udah ngeres lo. Dibuka bajunya, diambil air hangat tuh di ember, dicelupin ke anduk, dielap sambil ngomong, bang kalau Mutia banyak salah sama abang, hari ini juga tolong Mutia maafin ya bang. Lakinya makin bingung. Kemarin-kemarin lu kagak begini, Mut. Ini lu masukkan setan abang. Kagak bang, kata kiai, kata ulama, istri itu surganya sama suami. Kiai mana yang ngomong kisah angin bang? Bener bu, ini suami masih pada ada kan? Ibu orang tuanya udah meninggal. Sering aja cuci kakinya sama kayak tadi tuh, cuci kakinya. Masya Allah, minum separuh, guyur ke badan sebagian. Ngomong bang, redoin kita dari mulai nikah sampai anak banyak, apa kagak pernah ada enak-enaknya saya omelin mulai. Umpamanya kata lakinya, lu mau biar mama tetap cakep sayang. Masya Allah. Ih abang bisa aja, emang apa kagak bisa? Gua kan dulu dapat ribut-ribut sama Mimun. Masya Allah. Ini ceritanya begitu. Dilap keringat suaminya oleh si Mutia. Kemudian abang jangan bangun dulu, saya ambilin baju. Diambilin baju, dipakein baju, dikasih minyak wangi, disemprot. Masya Allah. Udah makanan bang udah anden di meja makan, silakan abang makan. Sama apa? Rebon bang, rebon. Nih. Kalau sehat mah mau rebon ke mau oncom, yang penting Kalau penyakitan jangan pula rebon. Nasi aja kagak masuk, betul kagak? Kan yang penting sehat dulu. Mau rebon kayak apa kayak lemes amat lo. Nih bapak ibu saudara-saudara. Nah itu pecut buat apa Mut? Itu pecut bang. Kalau saya salah jangan sampai nanti saya di kuburan dipecut oleh malaikat munkar, malaikat nakir. Mendingan abang pecut saya sekarang. Lah kata lakinya, boro-boro gue mecut dulu, gue ngomong kenceng dikit juga akan dulu Mut. Kata lakinya begitu. Enggak bang, sekarang mah saya tobat bang. Kiranya ngelawan laki dosa. Kata si Mutia, berarti dia muludannya berhasil. Alhamdulillah. Bu, tadi kan ceritanya kita pengen mengayomi generasi muda, betul nggak? Generasi muda akan terayomi kalau para orang tuanya pamawas ngomong kagak sembarangan. Sekarang bagaimana anak mudanya pada kagak tawuran, emaknya pada masing-masing, bapaknya gila janda, emaknya gila lanang. Betul apa betul? Di sini jangan sampai ada, jangan sampai jangan, ibu ya. Saya yakin ibu-ibu di sini semua setia sama suaminya. Amin. Dari dunia sampai ke alam kubur, sampai ke akhir. Suatu ketika orang sini jarak ke kuburan lakinya. Minah, iya bang, lu udah kawin lagi? Lakinya nanyain, abang udah mati, masih cemburuan aja. Bukan begitu, lu kan waktu gue masih hidup lu janji
Dari abang hidup sampai abang sakit, sampai abang mati, ayah nggak bakal bang kawin lagi. Walaupun yang ngajak ayah kawin Roy Martin, la ilaha illallah. Bener itu. Mina nggak kawin lagi, sampai Mimun meninggal dunia. Makanya ada dua kategori janda. Dengerin nih. Ada janda PA, ada janda setia. Mana janda PA? Lakinya salaman dikit, lakinya tiap hari domelin, HP lakinya diperiksa, padahal HP ini juga banyak rahasianya itu. Tanpa sepengetahuan lakinya, dia mengadu ke pengadilan agama, menggugat cerai. Dapat 3 bulan, turun surat cerai. Lakinya ditalak 3, lakinya emang gebleng, mati. Lakinya dicerain sama bini janda ada di sini ada. Jadi kalau ada perempuan nyerain laki salah cuma dikit, gara-gara kagak mencari, laki dicerain, itu perempuan jadi janda PA. Ketemunya bakal sama duda hapus dah lo. Si PA ketemu sama si PA. Itu perempuan di mana lagi ramai ya? Ada lagi janda setia. Mana janda setia? Si Mutia contohnya. Kehidupan sederhana, tapi nggak pernah mengungkit-ungkit soal harta. Bang, walaupun kita makan seadanya, kata si Mutia. Kadang makan, kadang kagak. 1 hari makan, 3 hari puasa, kata si Mutia. Yang penting abang setia dari muda sampai tua. Saya rela bang, kata si Mutia. Jangan pula abang masih hidup, ayah cakep kayak begini, saya mau lagu-lagu, abang udah mati, saya kagak bakal kawin lagi sama lelaki lain, kata si Mutia. Mana Mutia ini? Mutia, alhamdulillah, masya Allah. Bu, jadi istri solehah ya. Bu, jadi istri solehah ya. Jangan kalau jadi janda, jangan jadi janda PA, jangan ya. Janda istri saleha, jaminannya sor. Setiap keindahan. Ayo Pak, nyanyiin bini mumpung dia ada di sini. Yang tampak mata itulah perhiasan dunia, namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Ayo bang, kita nyanyi rame-rame. Hanya istri yang saleha, yang punya. Lu kagak mau nyanyi, kalau bisa akhirnya ya. Berarti dia kagak mau punya bini soleha jadi. Ayo rame-rame. Hanya istri yang salehat, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Alhamdulillah. Hanya istri yang beriman, yang bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Amin. Amin. Kata
istri yang solehah nih, hidup lagi susah, bang, biar kita susah, yang penting masih punya iman, amin. Jangan kayak po anu laki bini ngepet jadi babi. Jangan terus gila judi online, jangan. Kalau kita miskin, Nabi Muhammad jauh hidupnya lebih miskin. Semiskin-miskinnya orang tanah tinggi masih punya motor, betul? Masih punya TV, bener? Akse kagak punya, kipas angin mah ada. Kipas angin kagak punya, ilir mah punya kipas ya. Betul nggak? Tidur bukan di lantai, di kasur empuk, di spring bed, bener? Mandi kadang-kadang suka pakai air hangat. Tidur beralaskan kasur, terus kalau dingin pakai selimut yang hangat. Tapi bagaimana rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Siti Aisyah saat Nabi meninggal dunia, ketika dapat 3 hari beliau bersenandung di sisi kubur Nabi Muhammad. Apa kata Siti Aisyah? Ya man lam yanam ala sarir wa lam yanam ala al-furusil harir. Wahai orang yang tidak pernah tidur di atas ranjang, wahai orang yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk, itu Nabi Muhammad. Susah, miskin, TV kagak punya, boro-boro kulkas. Kalau tidur bantalnya apa? Blukeng, korma atau nggak blukeng? Bongkot daun kor. Buat tidur tuh Nabi berdua Aisyah radhiyallahu anha. Dipan satu diberduain. Ibu kamar tidurnya berapa biji? Berapa kamar? 3 kamar, ada 3 dipan, bener nggak? Lakinya di kamar belakang, bininya di kamar depan. Itu bininya kalau tengah malam mukanya bercahaya. Kenapa? Video call sama pacarnya. Na'udzubillahi min. Bukan bini sini, bini sono, orang Belanda. Di sini bininya kalau malam bercahaya, cahaya itu keluar daripada Al-Qur'an. Alhamdulillah. Jadi kalau kita miskin, Nabi Muhammad jauh lebih miskin. Masya Allah. Siti Khadijah pada saat meninggal dunia pakaiannya pada bolong, tambalan semua. Begitu pula Siti Fatimah radhiyallahu anha. Jadi ibu-ibu yang pada miskin tenang, ibu bersama keluarga Nabi Muhammad. Justru orang kalau miskin kagak bakal ditanya, masuk surganya duluan selain sama orang kaya. Sama juga orang punya bini banyak dibanding punya bini satu. Orang yang punya bini banyak masuk surganya lama. Awas nih pada kawin lagi, awas lu. Bini satu aja kita capek ngurusinnya, betul nggak? Bini kagak musbayang, laki yang dikemplang di kuburan mereka. Anak harus bayang, laki yang dikemplang. Apalagi bini 4-4-nya peret, semua najis gua mah. Masya Allah. Tapi kalau bini kayak begini mah ini calon ahli surga semua, amin. Gak pakai diajarin ngaji, dia ngaji udah pergi dewek, bener bu? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai gak pulang. Ngaji bayar ngaji, hidup bayar hidup. Sampai ada bini yang lupa alamat rumahnya. Naik Grab, pulangnya ke Tanah Tinggi. Masa ayang-ayangan ke Cipete? Menjadi apa itu begitu? Kebangetan rajin ngaji kebangetan. Jangan kebangetan rajin lu ngaji, laki lu terdiambil orang. Bener kan Pak? Lah kan dia kalau sering ditinggal-tinggal sama bininya, dia nyari bini lain. Ayo. Diatur. Seminggu ada 7 hari, ada 7 majelis taklim, 2 majelis taklim libur. Laki urusin. Lu ngaji baik, laki lu pulang kagak ada orangnya. Tok, assalamualaikum. Tok, assalamualaikum.
yang nyautin suaranya lain. Waalaikumsalam. Ternyata lakinya jadi gandrung. Orang kagak dilokok-lokok lakinya, bininya ngaji, mulu ngaji. Masya Allah, lakinya bagaimana kagak jadi gandrung? Mau masak, mau makan Indomie, bang Indomie di atas kupet. Pengen ngopi nyeduh dewek. Masya Allah. Lakinya pendiam tuh laki mau gede tinggi, lakinya gede tinggi. Tuh lakinya ngomel kagak apa-apa, cuma bisa geram doang. Pasti pulang. Assalamualaikum. Lakinya jadi genderuwo gara-gara gak diurusin bininya. Nauzubillah, men. Tuh kalau perempuan begitu ngaji mulu tuh kalau ngurusin laki dosa apa kagak dia? Ayo jawab, dosa apa kagak? Dosa lu, dosa. Makanya saya punya pengajian di rumah saya, ada pengajian kaum ibu itu. Itu pengajian jam 9 mulai, jam 11 udah kelar. Jangan sampai siang-siang laki lu sampai nyiapin makan. Kata saya begitu. Waktu pengaji ngajar cepat, kasihan laki lu kasihan. Sebab kalau pada ngadunya sama gua. Bahkan pada ngaji sama saya, pada curhat mengaji bilang itu perempuan ngaji jangan rajin emang apa? Kita nggak urusan ngaji. Akhirnya ngaji biasa jam setengah 12 kelar, jam 11 udah selesai. Silakan ibu pulang. Pokoknya sekarang ngaji sama laki lu di rumah. Ngaji alif ketemu nun. Udah jam berapa ngomong ini? Udah jam berapa ini? Hah? Terus enak lu menanggap gua. Masya Allah. Ayo kembali kepada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Istri hormat kepada suami sayang kepada istri. Amin. Anak berbakti kepada orang tua, kedua orang tua menyentuhkan yang baik-baik kepada anak kita. 5, 10, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, jawabannya adalah pemuda hari ini tentang masjid siapa nanti yang isi. Betul benar? Makanya tadi saya bangga banget tuh anak muda jadi MC. Amin. Anak muda kalau pada ngaji dia lagu hadroh, jangan ngomelin Pak. Suka main hadroh kan kalau malam Jumat pengajian di sini di masjid ya. Bagenin, cuma jangan sampai jam 12 anak orang pada komer. Udah jam 10 selesai ya. Ya. Lini pada main marawis biarin. Udah jangan kasih makan, kasih marawis saja. Emang perempuan paling gampang pengajian dia rame ibu ya. Ya Bu, pengajian ibu mah tuh Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis rame terus. Gurunya kagak datang, dia datang. Lagi mah belum lagi udah mulain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu-ibu semuanya jangan lupa ya pengajian ya. Begitu. Sebelum datang guru kita, ayo mari sama-sama kita membaca selawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah berbana, bener gak? Masya Allah. Senang kagak lo? Senang. Orang laki pengajiannya entap-entip. Baru-baru doang, penuh masjid. Dapat minggu ketiga, bulan keempat lah di pojok tiang 2. Guru sama guru, dia sama dia. Lama-lama kata ketua DKM, kalau begini perkembangannya, mengingat pengajian kita bubarkan saja. Kalah nggak mau ibu? Kalah nggak? Kalah, Masya Allah. Habis ngaji kondangan ya Bu. Pergi nggak? Pergi dia mah. Orang laki habis ngaji kondangan, emang kagak ada desotan, ngomel. Tak gurunya domelin. Dia menurut baik sama gurunya nih, betul. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu semua yang ada di sini jangan sampai ada masuk neraka. Kalau sampai masuk neraka bilangin ke sapu angin. Ntar buat tulungin dulu sama amin. Ya kalau Pak Ustaz masuk surga juga, kalau neraka juga kan lu. Tapi mudah-mudahan sebab orang yang seumur umur cuma mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad
sembayang kagak, ngaji kagak, puasa kagak, terus dia mati, itu orang masuk surga. Loh, kalau ibu-ibu sini, bapak-bapak sini pada ledes mulutnya baca selawat, betul nggak? Pada goesan, mustahil masuk neraka, betul benar? Mustahil masuk neraka, betul apa benar? Semuanya masuk, semuanya masuk berkat syafaatnya Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at wa hadza matlabi ya Nabi. Semuanya ya Rasul, angkat tangannya. Ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'at wa hadza matlabi. Semuanya antal murtaja yaumaz zilam ishfa'lana ya khairal anam antal. Ayo Pak, semangat Pak. Yaumaz zilam ishfa'lana ya khairal anam. Semangat. Lana ya habibana lana ya habibana laka syafa'at ya Rasulullah ya Nabi, ya Nabi. Allahumma ighfir ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni umatnya Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangi, kasihi semua umatnya Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupin kejelekannya, keburukannya, segala aib-aibnya semua umat Nabi Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tunaikan hajatnya. Yang pengen pergi umroh, tunaikan ya Allah biar pergi umroh. Yang pengen pergi haji, haji plus-plus, yang umurnya cuma 5 tahun, segerakan ya Allah. Yang suaminya pada gila wadon, insafin suaminya. Istrinya yang masih pada ngelawan sama suaminya, sadarkan ya Allah. Anak-anaknya yang masih pada ngelawan kepada kedua orang tuanya, sadarkan ya Allah. Tetangga-tetangga masih pada ribut aja zaman sekarang, rukunkan ya Allah. Yang pada masih miskin kasih kaya ya Allah. Yang kaya kasih bersyukur ya Allah. Jangan kasih sombong ya Allah. Jadikan yang kaya-kaya orang sini pada dermawan semuanya ya Allah. Jadikan semuanya cinta kepada masjid, mengisinya dengan sholat berjamaah, Johor, maghrib, isya, bahkan subuh ya Allah. Jadikan setiap Jumat penuh dengan bacaan surah Yasin, zikir, memuja dan memuji-Mu ya Allah. Berkahi kampung kami, berkahi rumah tangga kami, soleh dan solehkanlah semua anak-anak kami, sakinahkan dan daripada rumah tangga kami ya Allah. Jadikan cinta kami dari muda sampai tua, sampai nanti ke alam kubur, sampai nanti ke akhirat bersama suami-suami dan ibu-ibu tercinta para keluarganya ya Allah. Jadikan masyarakat ini masyarakat yang thayyibatun wa rabbun ghafur, tanah tinggi yang berkah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hindarkan daripada permusuhan, hindarkan anak mudanya daripada tawuran ya Allah. Jadikan semuanya mencontoh daripada akhlak kekasih junjungan kami, Nabi-Mu yang agung mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah disapu angin menumpang mandi. Kalau ada perempuan yang berambut panjang, jangan dibawa kemari, sebab itu kuntilanak. Kurang lebih mohon maaf. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakatin wal najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.